يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Ibu Bapak jemaah Surah Nabawiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian Surah Nabawiyah terkait cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang cucu-cucu Nabi yang awal-awal disyariatkan kurban itu ada Umamah dan Abdullah begitu. Ketika awal disyariatkan, ada juga cucu Nabi itu yang berkurban, bahkan sampai dikorbankan juga, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Mungkin kita jelaskan hari ini, karena kalau dijelaskan di Muharram panas, Pak. Karena momennya pas begitu. Jadi sekarang aja kita lebih dulu jelaskan ya. Jadi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib itu punya anak 5. Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulthum, dan yang terakhir adalah Muhsin. Muhsin ini wafat keguguran ya, ketika Fatimah mengandung Muhsin beberapa hari begitu. Nah, Al-Hasan dan Al-Husain adalah kedua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat Nabi cintai. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpidato, memberikan speech, khutbah, itu Hasan dan Husain ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi Nabi mengatakan Al-Hasan wal Husain huma sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain keduanya adalah penghulu pemuda surga. Ya, jadi kita jangan tabu berbicara Hasan Husain. Karena nggak sedikit dari kalangan Ahlus Sunnah agak tabu menjelaskan takut-takut tuh. Khawatir disebut apa? Syiah, jangan. Itu hadisnya sahih. Ya, itu hadisnya sahih itu, Pak. Makanya kita belajar Sirah Nabawiyah harus sedetil-detilnya, seluas-luasnya. Jangan ada yang ditambahkan, juga jangan ada yang dikurangi itu, Pak. Nah, kedua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pasca wafat ayahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini yang diaklamasikan ya oleh kaum muslimin menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib adalah Al-Hasan. Ya, Al-Hasan. Karena itu Ibnu Hisham itu dalam Sirah Nabawiyahnya yang amat tebal, beliau mengatakan al-khulafaur rasyidun khamsah. Khalifah ar-rasyidun itu bukan 4, tapi berapa? 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan siapa? Al-Hasan. Nah, pada masa Al-Hasan, walaupun tidak lama, beliau menjabat hanya 8 bulan saja, Pak. Itu dalam sejarah Islam disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Ahlus Sunnahnya itu terpilihnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu disebut dengan Ahlus Sunnah. Nah, dalam praktek teologi Islam itu bukan sekadar Ahlus Sunnah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata jamaahnya sendiri itu baru muncul ketika Hasan bin Ali secara politik itu sebetulnya dia punya kebijakan yang amat ditentang oleh adiknya. Siapa itu? Al-Husain. Kenapa Al-Husain menentang kakaknya? Bukan menentang ya, maksudnya apa itu nggak setuju dengan kebijakan kakaknya. Kenapa? Karena kakaknya dalam rangka persatuan umat jangan sampai terjadi keterbelahan. Ada pro Ali, ada pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu. Nah, Al-Hasan dia ingin bahwa kedua kubu ini bersatu. Ya, tidak ada yang pro Ali, tidak ada yang pro Hasan. Semuanya umat Islam tuh, Pak. Maka para sahabat ketika itu Pak teringat akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza la sayyidun yuslihu baina fi'atain." Anakku ini akan menjadi pemimpin itu yang mencairkan, mengislahkan dua kubu umat Islam yang saling bersengketa. Itu Sahih Bukhari itu, Pak.
Baca dalam Kitabul Fitan, bab fitnah. Ya, ini Ustaz Ibnu minta saya membahas fitnah. Di sana tuh di-MH-kan nanti fitnah berapa itu nanti itu. Ya. Jadi Al-Hasan tuh Pak, beliau ingin menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah agar yang pro Ali itu tidak larut dalam kebencian kepada Muawiyah, Pak. Begitupun sama, kelompok Muawiyah itu tidak larut dalam kebencian kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sekarang umat Islam pemimpinnya satu. Mau diserahkan tuh ya kekuasaan dari Al-Hasan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Ketika itu Muawiyah menjadi gubernur mana itu? Syam. Ini gubernur terlama Pak, 20 tahun. Nanti beliau menjabat pun jadi raja berapa lama? 20 tahun, 40 tahun itu Pak. Ya, tapi sejak Muawiyah itulah Muawiyah mengatakan ana khalatu jubbatal khilafah. Sejak aku diangkat menjadi raja, aku tanggalkan sistem kekhilafahan. Paham nggak Pak? Jadi makanya Muawiyah bin Abi Sufyan tidak lagi disebut sebagai khalifah, tapi disebut apa? Al-Malik, raja itu Pak. Diundanglah siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan ke Madinah. Apa kata Al-Hasan? Paman, demi keutuhan umat, demi persatuan umat, aku akan serahkan kekuasaan kepada Anda. Ya, tapi dengan 3 syarat, Paman. Syarat pertama, Paman, kalau selesai menjabat, tolong berikan kekuasaan itu kepadaku lagi. Kalau aku masih ada. Ini syarat pertama. Syarat kedua, kalau aku wafat duluan, tolong berikan kepada umat. Biar umat nanti bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Berikan kepada umat. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Paman, aku akan berikan kekuasaan kepada Paman. Tapi syarat, tolong. Paman jangan pernah mencaci ayahku. Di mimbar-mimbar. Ya, di forum-forum. Di depan kaum muslim. Subhanallah. Jadi karena kan Muawiyah ini keluarganya siapa nih Pak? Utsman bin Affan. Ya, ketegangan itu terjadi ketika Ali diangkat menjadi khalifah keempat. Ya, Ali tidak langsung bikin apa itu? Bikin satgas, Pak. Satgas siapa? Pembunuh siapa nih? Utsman bin Affan. Begitu. Nah, di situ mulai kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah, gitu ya. Tapi yang jelas keduanya adalah sahabat Nabi, Ali sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi, gitu. Karena ini bagian dari sejarah kita harus jelaskan. Karena tidak boleh sejarah ini menjadi lembaran penguasa, betul nggak? Begitu. Paman tidak boleh mencaci ayah. Ya. Karena ketika beliau jadi gubernur di Syam, khutbah Jumat ditambah jadi 6 rukun. Pertama, memuji Allah, khutbah kan? Yang kedua membaca salah satu ayat. Yang ketiga apa? Sholawat. Yang keempat, wasiat takwa. Yang kelima, doa. Yang keenam ditambahin apa? Tu'nu Ali 'alal mimbar. Mencaci Ali di atas mimbar. Itu menjadi pergub. Ya, peraturan gubernur Muawiyah. Subhanallah. Paman, aku akan berikan kekuasaan kepada Paman, tapi tolong Paman jangan pernah mencaci aku. Ditolak Pak syarat itu Pak. Nggak mau tuh Pak. Adiknya Pak siapa? Al-Husain. Bang, tuh adik bilang apa? Jangan kasih kekuasaan kepada Muawiyah. Apa kata abangnya? Uskut. Fa ini a'lamu minka ya akhi. Diam, abang lebih tahu. Subhan. Digituin diam tuh Pak adik itu Pak. Adanya nggak bikin partai baru tuh Pak. Ini abang nggak bisa diajak ngomong di partai baru. Nggak tuh Pak. Subhanallah. Jadi dia taat kepada abangnya tuh Pak. Taat kepada kakaknya. Yaitu Al-Hasan. Umurnya beda setahun tuh Pak. Ya, umurnya beda setahun. Ya, ada yang mengatakan umurnya beda 6 tahun. Hah? Enggak kembar. Walaupun Fatimah itu nggak pernah apa? Haid.
Makanya disebut Zahra wa Tahirah. Suci terus, bersih terus. Bapak kan berharap begitu kan? Bini itu suci terus, Pak. Nggak ada haidnya gitu kan? Subhanallah. Itu Fatimah itu begitu tuh, Pak. Nggak pernah haid, Pak. Ya, lahir nifas. Nifasnya itu hanya ukuran 30. Subhanallah aja. Subhanallah, subhanallah. Selesai itu, Pak. Subhanallah. Kenapa Bapak punya istri kedua, ketiga, keempat? Karena ada waktu tertentu istri itu nggak bisa didatangi. So, Fatimah bersih, Pak, suci selamanya. Subhanallah, luar biasa. Kelebihan itu, Pak. Kelebihan yang Allah berikan kepada Fatimah. Diam, adikku. Ya, abang lebih tahu, kakak lebih tahu. Oke, kalau paman tidak mau menghentikan penghinaan, caci maki paman kepada ayahku, tapi tolong paman jangan pernah mencaci ayahku di depan keluarganya. Oke, di depan umum silahkan, tapi di depan keluargaku jangan. Maksudnya di depan wa itsrati ahlul bait. Nah, baru disetujui itu, Pak. Ya, baru disetujui. Subhanallah. Diberikanlah kekuasaan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. 661 Masehi. Ya, tahun 661 Masehi. Berapa lama menjabat Muawiyah sebagai raja, Pak? 20 tahun. 20 tahun, Pak. Nah, selama 20 tahun ini rupanya yang lebih wafat duluan Muawiyah atau Hasan? Hasan, Pak. Hasan. Riwayat mengatakan, ada beberapa riwayat, apakah Hasan itu meninggal? Ya meninggalnya pasti dicabut nyawa, Pak. Cuma prosesnya itu. Ya. Kalau Ibnu Hisham mengatakan kana masmuman. Hasan itu diracun. Ya, ada yang mengatakan enggak. Ya, enggak diracun, wafat biasa. Tapi yang menariknya, ketika diracun berarti kan ada pelaku, Pak. Siapa yang meracun? Kalau Ibnu Hisham Muawiyah katanya nyuruh katanya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah. Wafat nih Bani Al-Hasan. Berarti kan secara politik sebetulnya keluarga Muawiyah itu merasa belum nyaman. Satu lagi tokoh yang belum bisa. Karena begini, Husain itu, Pak, Al-Husain itu ketika Al-Hasan abangnya wafat, ya, bahkan ketika Muawiyah, ketika abangnya masih ada, itu hanya Al-Hasan, Pak, yang membaiat Muawiyah. Betul nggak? Husain ini nggak mau, Pak. Husain ini nggak mau. Nggak mau membaiat siapa? Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan, Pak, itu mencaci sahabat Nabi. Kan begitu kan? Walaupun di depan keluarganya. Begitu. Yang ketiga, ketika abangnya wafat, kakaknya wafat, Muawiyah ini dia mengingkari janji. Dia malah menjadikan putranya sebagai putra mahkota. Siapa dia? Yazid bin Muawiyah. Wow, Al-Hasan, Al-Husain malah nggak mau, Pak. Bapaknya saja Husain nggak dibaiat, apalagi siapa? Anaknya Yazid bin Muawiyah. Ya. Apa alasan Pak Husain nggak mau membaiat Yazid? Satu, bapaknya ini Muawiyah bin Abi Sufyan nggak ada riwayat, Pak. Itu mohon maaf menegak arak, khamar, main judi. Kalau Yazid ini, Pak, susah cari riwayat. Belum nggak minum khamar itu masalah. Subhanallah. Ini mohon maaf, ya mohon maaf. Ini riwayat nggak bisa disembunyikan, Pak. Nggak bisa disembunyikan. Bapaknya saja seorang sahabat Nabi itu tidak melakukan dosa besar, maksudnya yang terkait kehormatan diri itu, Pak, ya. Nggak dibaiat sama Husain. Apalagi anaknya itu, Pak, yang melakukan dosa besar. Ya. Memang banyak pekerjaan buruk yang dilakukan oleh Yazid. Maka Husain nggak mau membaiat. Subhanallah.
Makanya sampai wafat Yazid Husain tidak membaiat, bukan hanya bapaknya, anaknya apalagi. Nah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan detik-detik menjelang wafatnya itu berwasiat kepada siapa nih? Kepada Yazid bin Muawiyah putra mahkota. Ya, Muawiyah itu punya alasan juga sebetulnya mengangkat Yazid sebagai putra mahkota. Pertama, Yazid nih Pak, betul dia perangainya buruk. Tetapi main kudanya luar biasa, memanahnya luar biasa. Apa artinya seburuk-buruknya Yazid, dia punya keahlian berperang, Pak. Ini udah perangai buruk, nggak pandai perang dia. Gimana itu, Pak? Subhanallah. Apalagi kalau kita baca riwayat, nah kita pun masih adil pada Yazid kan. Pemimpin pertama yang membawa pasukan ke Konstantinopel siapa itu, Pak? Yazid bin Muawiyah. Ketika pasukan Yazid siap mau berangkat ke Turki, Konstantinopel, itu derap kaki kudanya Yazid, Pak, kedengar sampai ke Madinah. Sampai ke telinga sahabat Nabi yang amat tua. Siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Yazid, tunggu kakek tua dari Madinah, mau ikut. Kedengeran tuh batu, padahal nggak pakai telepon. Subhanallah, luar biasa. Hebatnya zikir begitu tuh, kalimat tuh ya. Nabi Muhammad kan bisa keluar dari Mekah kekuatan zikir. Karena kan kita udah bahas 3 matra dikerahkan agar Rasulullah bisa keluar. Ya, sampai matra langit tuh Pak, burung aja nggak bisa melihat di mana Nabi Muhammad. Dukun aja Labib bin Asad itu paranormal nomor 1 tuh Pak. Mungkin paranormal Pak itu kalau mau dia melancarkan sihirnya mungkin tawasulnya tuh ke Labib bin Asad dulu. Itu di air nggak kelihatan Rasulullah tuh Pak. Sampai bisa keluar kota Mekah. Apa yang dibaca oleh Nabi Pak? Subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati war ruh. Ja'ala samawati wal arda bil izzati wal jabarut. Subhanallah. Makanya Bung Tomo pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Kemerdekaan bisa dipertahankan. Bahkan Jenderal Inggris mati, Pak. Siapa? Mana? Sampai wafat jasadnya nggak hancur, Bung Tomo. Meninggal di mana, Pak? Di Mekah. Mau dipindahkan jasadnya, Pak. Ditarik tuh. Ada orang Indonesia yang melihat. Siapa dia? Ya Syekh Yassin Al-Padani. Cerita kepada muridnya, siapa? Kiai Zakwan, Pesantren Al-Khalidin, Blok M. Ya, Bung Tomo Pak ketika dipindahkan ya dari makam di Mekah itu Pak, jangankan tubuhnya, kain kafan nggak hancur. Pakai Allah Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Hah? Siapa itu? Berapa tahun tuh ketika dipindahkan? 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun berikutnya kan mau dipindahkan ke Indonesia. Hancur tuh. Subhanallah. Ini kira-kira kita nggak usah 2 tahun, sebulan. Sebulan, Pak. Ya, bapaknya Kiai Sifatullah, Guru Mugni, Rumah Sakit MMC. Rumah Sakit MMC itu Pak, Kuningan, itu dulu kuburan. Ya, makam-makam dipindahin ke Bojong, ke mana? Bukan Bojong. Jonggol. Yang menjadi ibu kota nggak jadi itu. Ya, udah pindahin tuh. Ya. Saya semangkong saya diajak cuma doain. Ya, kuburan-kuburan yang ada di MMC itu, Pak. Guru Mugni itu, Pak, bapaknya Kiai Lutfi Fatullah. Berapa puluh tahun dimakamkan di situ. Jangankan jasad, kain kafan nggak hancur. Itu yang baru-baru, Pak. Bung Tomo, Pak. Allahu Akbar, Allah. Subhanallah. Biasa tuh ya. Nah, ini kedengeran tuh Pak. Yazid, tunggu kakek tua dari Madinah. Jadi kita menceritakan Yazid harus adil. Hal-hal yang bukan hanya sifat dia itu yang berbuat antagonis ya kepada Al-Husain, tapi juga ada sisi positifnya juga. Hah? Oh, pandai berperang doang. Maka kalau sudah pandai berperang, panglima lah yang menjadi presiden kan. Makanya masuk nominasi ketiga Pak di Raker.
Subhanallah. Jadi alasannya cuma pandai berperang. Yang kedua katanya alasan Muawiyah menjadi tokoh nomor satu. Karena ketika itu tokoh yang berani Pak cuma Yazid. Yang ketiga karena anaknya. Wajar lah. Ya, Mas Effendi pun kalau beliau jadi presiden itu akan minta anak menjadi penggantinya itu Pak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Nah, Al Husain jangankan ke anaknya, bapaknya aja nggak boleh baiat tuh Pak. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu ketika detik-detik kewafatannya, beliau berwasiat 3 hal. Kata Muawiyah, anakku, waspadai 3 orang sahabat Nabi. Pertama Abdullah bin Umar. Ya, kau jangan khawatir sama dia. Dia tidak akan mengganggu kekuasaan. Kenapa? Karena dia sekarang menjadi seorang ahli ibadah. Jadi dia udah nggak akan main politik lagi dia. Udah dia zikir aja. Dia ibadah aja. Jadi jangan khawatir sama dia. Jadi dia nggak akan tidak akan kerahkan pasukan. Dia tidak akan mengeluarkan senjata, enggak. Yang kedua, hati-hati ada sahabat Nabi. Keras kepala dia. Siapa? Abdullah bin Zubair. Kalau dia siapkan pasukan, kalau dia menurunkan senjata, maka habisi dia. Paham nggak? Abdullah bin Zubair. Yang ketiga, Al Husain. Ya, kalau dia kerahkan pasukan, habisi dia, tangkap dia. Tapi jangan pernah kau bunuh. Kenapa? Cucu Nabi. Ya, kenapa tubuhnya beracun? Paham? Jangan kau bunuh dia, jangan kau habisi dia, tangkap. Setelah itu maafkan. Ini wasiat bapaknya nih Pak, diamalin nggak nih sama anaknya? Enggak. Nah, singkat cerita, wafatlah siapa nih? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Namanya penguasa, Pak. Dia ingin seluruh warga masyarakat mengakui. Kan begitu. Membaiatnya nih, Pak. Ini saya tadi di awal terpaksa saya jelaskan ini di awal, nggak di Muharram. Oh, di Muharram ini panas jadinya. Ya, karena momennya pas, Pak. Tapi nanti ada sangkut pautnya dengan Zulhijjah nanti. Ya. Nah, Yazid bin Muawiyah Pak mengumpulkan para menteri. Ya. Dan mengumpulkan para gubernurnya di mana? Di Syam. Dia minta kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, khususnya para gubernur, bikin surat edaran yang sifatnya wajib dan memaksa agar seluruh orang membaiat kepada dia. Termasuk surat ini dikirimkan ke Al-Walid, Pak Gubernur Madinah. Dia minta kepada Al-Husain, baiatlah Yazid. Oh, enggak mau. Kenapa? Karena kemungkaran ini itu harus diluruskan. Ya, harus diluruskan kemungkaran ini. Subhanallah. Nah, Al-Walid nih Pak, Gubernur Madinah, dia pakai hadis Nabi. Dalam Bukhari ada, man kharaja min bai'atil imami syibran matal jahili. Seseorang yang tidak membaiat seorang penguasa yang sah, maka dia matinya mati jahiliyah. Oh, enggak baca hadis ini? Ini kakekmu punya hadis. Kata saya berkata Al-Walid, Pak. Dijawab oleh Al-Husain, tuh lihat, penguasa yang sahkah? Yazid dibalikin ke Pak. Yang kedua, hadis ini betul, tapi kau baca hadis yang lain. Ya qaulul haq 'inda imamin ja'ir afdhalul jihad. Jihad paling hebat itu mengatakan yang hak, yang batil di depan pemimpin yang zalim. Diem Pak Gubernur digituin. Ya. Subhanallah. Nah, disitulah mulai ketegangan itu Pak. Nah, Al-Husain menganggap bahwa Yazid ini harus apa nih Pak? Yazid ini harus diluruskan.
Ya, Yazid ini harus diluruskan. Subhanallah. Yazid dia ingat dulu bapaknya sempat membunuh 2 sahabat Nabi yang membuat Aisyah marah. Siapakah 2 sahabat Nabi? Satu Hujr bin Adi. Hujr ibnu Adi. Ini sahabat besar, Pak. Ya. Dibunuh Pak Hujr bin Adi oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa kekuasaan yang sah itu milik siapa itu? Al-Hasan. Jadi pidato dia, khutbah Jumat dia, di mana-mana bahas itu. Lalu dia mengumpulkan para menterinya. Bagaimana menurut kalian sikap saya kepada Hujr bin Adi? Apa kata para menteri? Keputusannya silakan. Ya, kembali kepada Anda wahai Muawiyah. Jadi keputusan raker itu keputusannya ada di ketua umum. Subhanallah. Lantas Muawiyah bin Abi Sufyan, Pak, dia membunuh siapa? Hujr bin Adi. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berkunjung ke Madinah, dia ingin bertemu dengan Aisyah. Ditolak oleh Aisyah. Ya, dikirim surat. Aku tidak mau menemui seseorang yang membunuh sahabat suami. Maksudnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hujr bin Adi. Membunuh sahabat, Pak, itu perkara besar, Pak. Kenapa? Karena kata Nabi, ashabi udulun. Sahabatku itu adalah adil. Membunuh sahabat berarti apa? Mengurangi sumber hukum umat Islam. Sekarang aja banyak para ulama, hakim mensahkan bisa beda agama, Pak. Ya, subhanallah. Udah nggak dianggap lagi ulama itu, Pak. Berani itu, Pak, hakim itu, Pak. Padahal Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Itu yang jelas mohon maaf mencederai Pak lembaga Majelis Ulama Indonesia. Nanti orang bisa memilih, enak kalau gitu nikah nggak usah melalui PA, pengadilan agama, melalui PN aja. Subhanallah. Ngeri itu Pak. Maka membunuh seorang sahabat Nabi perkara besar. Kenapa? Karena kata Nabi, apa itu? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Siapa yang melihat salatnya Nabi, Pak? Sahabat. Ketika sahabat satu wafat mengurangi apa? Sumber. Orang yang melihat langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung dari Nabi. Perkara besar. Karena itu Aisyah tidak mau menemui siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua yang dibunuh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdurrahman bin Udais al-Balawi. Ini satu dari 12 orang yang membaiat Nabi di bawah pohon tahta syajarah. Radhiyallahu anhum alladzina yubayyi'una tahta syajarah. Allah ridha kepada orang yang membaiat Rasulullah berangkat dari Madinah kemana? Ke Mekah. Ya Rasulullah, datanglah ke Madinah, kami akan memberikan suaka kepada engkau. Kami mendukung engkau. Satu di antaranya siapa Pak? Abdurrahman bin Udais al-Balawi. Dibunuh tuh Pak. Kenapa? Karena dia mendukung keluarga Al-Hasan. Ini saya cerita gini berat nih Pak nih. Tapi fakta sejarahnya begitu. Dalam At-Tabari ada, Ibnu Katsir ada. Ya, dalam Ibnu Hisham ada tuh Pak. Dikejar Abdurrahman al-Balawi Pak sampai ke atas bukit tuh Pak. Oleh pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika sudah tidak ada lagi penolong. Pasukan Muawiyah tahu nggak? Aku ini sahabat Nabi yang membaiat Rasulullah ketika baiatul ridwan. Ya, kami diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata pasukan Muawiyah? Di gunung juga banyak pohon. Banyak juga yang membaiat Rasulullah kepadanya engkau. Subhanallah. Gitu tuh Pak ya. Subhanallah. Nah, Yazid terinspirasi itu Pak tuh. Kalau bapaknya aja pernah bunuh sahabat dalam rangka apa? Menjaga stabilitas Pak. Karena kata Muawiyah, kenapa kau bunuh Hujr bin Adi itu?
Apa jawab Muawiyah untuk menjaga stabilitas dalam rangka persatuan dan kesatuan? Subhanallah. Aisyah marah. Aisyah marah. Subhanallah. Nah, Yazid terinspirasi. Akhirnya dia utus Uqbah bin Muslim. Ya, Uqbah bin Muslim. Kejar Husain bin Ali. Kejar Al-Husain. Paham Pak? Sampai Al-Husain pindah dari Madinah kemana Pak? Ke Mekah. Semua orang dikerahkan. KGB diturunkan. CIA diturunkan. Mossad turun semua itu Pak. Subhanallah. Sehingga, nah, itu Al-Walid Pak. Al-Walid gubernur Madinah. Husain, keluarlah dari Madinah. Kalau kau ingin selamat. Ya. Kenapa Al-Walid ngomong begitu Pak? Bagaimanapun hati dia ada rasa sayang Pak kepada Ahlul Bait. Kenapa? Dia kalau baca Quran Pak. Ini jadi Al-Walid ketika itu dia jadi gubernur sampai kepada Asyura 23. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Itu kan wasiat Nabi. Aku titip anak cucuku. Itu Uqbah Pak, langsung nangis dia Pak. Langsung dia kirim utusan, bilang kepada Al-Husain, keluar dari Madinah. Kenapa? Firasatnya itu Pak berjalan. Ternyata benar Pak. Itu siapa namanya? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan Pak. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas Pak. 10 sahabat yang dijamin surga Pak. Itu anaknya. Sama begini nih. Anaknya Pak Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu pro siapa tuh? Pro Yazid Pak. Subhanallah. Dia kirim pasukan. Dia kirim surat kepada Al-Walid. Tolong, kami akan melakukan operasi. Ya, diam aja. Nah, ketika itu Al-Walid udah bilang ke orangnya, bilang Al-Husain keluar dari Madinah. Makanya kecelek itu Pak. Kecelek, ya. Ketika pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di Madinah, mengepung rumahnya Al-Husain, udah nggak ada Al-Husain. Ya. Akhirnya dicopot. Siapa Al-Walid dari gubernur Madinah. Subhanallah. Bayangkan nih Pak, benar ya bahwasannya dari berapa itu 70 fitnah yang ada dalam Sahih Bukhari, fitnah pertama itu apa Pak? Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini memang kisah yang luar biasa. Dahsyatnya kekuasaan itu Pak. Betul nggak? Dahsyatnya kekuasaan. Dan takutnya orang itu ketika tidak taat kepada kekuasaan itu Pak, yang lalim. Sampai seorang anak sahabat Nabi yang dijamin ahli surga siapa? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Akhirnya Al-Husain, saudari perempuannya siapa? Zainab dan Ummi Kulthum. Itu pindah hijrah kemana? Hijrah ke Mekah. Makanya Al-Husain nangis. Dulu kakekku keluar dari Mekah untuk membela diri. Aku kebalikannya. Untuk membela diri keluar dari Madinah pindah ke mana? Pindah ke Mekah. Subhanallah. Ketika sampai di Mekah, ya kabilah-kabilah di Kufah Pak, itu bagaimanapun mereka ya paham betul lah siapa Al-Hasan. Ya, bagaimana sayangnya Nabi kepada Al-Hasan kepada Al-Husain. Ada para kabilah-kabilah ini Pak, yang isinya sebagian adalah para perawi hadis tuh Pak. Itu mengirim surat kepada Al-Husain. Al-Husain, kami bersama Anda. Bismillahirrahmanirrahim min qabaili Kufah. Annana na'rif annaka utrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal munkara la budda yud'a fiha. Kami para kabilah-kabilah Nabi amat kenal dengan Anda dan sayangnya Nabi kepada Anda. Dan setiap kemungkaran itu mesti diluruskan. Kami bersama Anda. Ya, maka datanglah ke Kufah, kita akan bersama meluruskan Yazid bin
Muawiyah. Paham, Pak? Ini surat ini datang dari para kabilah yang ada di mana nih, Pak? Di Kufah. Nah, sampai surat ini di Mekah, Pak, Al-Husain mengumpulkan sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Ada Abdullah bin Abbas di situ, ada Anas bin Malik di situ, tuh Pak. 72 sahabat dikumpulkan oleh Al-Husain membahas surat yang datang dari mana? Dari Kufah. Ini kita cerita gede dulu, cerita kecilnya belakangan, Pak. Ini kudunya ini kisah ini 5 bulan ceritanya nih, Pak. Kita bikin singkat aja ya. Akhirnya rapat membahas surat tadi. Kalau bisa, jangan ke Kufah, wahai Husain. Kenapa? Kita ini kenal, ahli Kufah ini dia suka khianat nih. Suka khianat. Janganlah. Apa kata Al-Husain? Bagaimana menurut wahai Abdullah bin Abbas? Kan masih saudaranya kan? Ini sepupu siapa nih? Sepupu Nabi SAW. Bagaimana menurutmu paman Abdullah bin Abbas? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kalau sahabat Nabi sudah bersuara, ikutilah Al-Husain. Nah, tapi di situ ada dissenting opinion, Pak. Ada sepupu Al-Husain, namanya Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, sepupunya dia. Menurutku bagaimana wahai Muslim bin Aqil bin Abi Thalib? Kalau aku istikharah dulu, katanya. Maka saya astaghfiru Rabbi, aku akan istikharah. Ya. Nah, ketika istikharah tuh, Pak, itu Muslim bin Aqil, Pak, sebelum cerita Al-Husain, ya, ini kan di sini nanti jadi perdebatan panjang nih, Pak. Itu Al-Husain kemungkinan tragedinya nggak akan muncul Karbala. Kalau dia nggak datang ke mana nih? Oh, nggak datang ke Kufah. Kan begitu, Pak. Coba nggak pulang, tetap di sono. Hanya ilmu ya. Di Irak. Kan Damaskus, di situ Basra, kan dekat tuh kan. Ke Suriah dekat tuh, Pak. Coba nggak pulang, nggak kayak gini urusan. Nggak nyampe ilmu ya. Jadi kalau kita nengok sejarah sama-sama tuh. Ceritanya mirip-mirip tuh, Pak. Ya, termasuk Ibnu Katsir agak menyalahkan. Coba Al-Husain nggak ke Kufah tuh kan. Nggak usah datang tuh kan. Urusan nggak berabe. Nggak akan ada nih tragedi kayak gini nih yang membuat kelam sejarah umat Islam. Tapi masalahnya Pak Muslim bin Aqil itu cerita, ya Husain, bahwa kezaliman itu harus diluruskan. Dan ada saudara-saudara kita di mana? Di Kufah akan mendukung kita. Kita harus meluruskan ini. Jangan sampai kezaliman ini berlarut-larut menjadi sejarah untuk anak kita. Kata Al-Husain, bagaimana kalau begini? Untuk memastikan para kabilah di Kufah itu siap mendukung kita untuk meluruskan Yazid, kau berangkat dulu. Baik. Ini kan mohon maaf, Pak. Ini utusan ngasih nyawa sebetulnya nih, Pak. Betul nggak? Coba Muslim, Anda, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, Anda berangkat dulu ke Kufah. Berangkat dulu ke Kufah. Ternyata betul. Sampai di Kufah, di peluknya Muslim bin Aqil. Itu memang para ketua kabilah, para ketua suku, serius, Pak. Bahu-membahu, ya, mendukung Al-Husain untuk meluruskan siapa? Yazid bin Muawiyah. Ketika itu gubernur Kufah namanya Nu'man bin Bashir, Pak. Ini Nu'man bin Bashir ini apa ya? Pemimpin yang arif, yang bijak. Kalian boleh berkumpul ya. Tapi jangan ribut-ribut, gitu tuh Pak. Hati dia sebetulnya kepada Al-Husain, Pak. Hati dia. Tetapi dia nggak berani. Ya. Jangan ribut-ribut. Nah, Yazid menganggap bahwa Nu'man bin Bashir nih, Pak, ini nggak tegas nih. Makanya dicopot, Pak.
Paham nggak? Nggak tegas tuh Pak. Kok bisa Muslim bin Aqil datang ke Kufah, dijemput, dieluk-elukan. Kenapa nggak kalian tangkap, wahai Nu'man bin Bashir, kata Yazid. Makanya dicopot Nu'man bin Bashir, Pak. Nggak nyampe ilmunya ya. Ini sebetulnya sejarah yang apa nih Pak? Terulang. Ya, karena menjemput Pak, didiemin aja, dicopot dia. Nggak nyampe ilmunya. Subhanallah. Dicopot tuh Pak. Nu'man bin Bashir dari jabatan gubernur. Digantikan oleh siapa Pak? Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Ini kalau bicara Surah Nabawi, bicara nama Pak, bicara waktu itu Pak. Digantikanlah oleh Ubaidillah bin Ziyad Pak. Subhanallah. Nah, ketika itu Pak, para kabilah udah siap dengan berapa? 40.000 pasukan. Yang akan membela siapa? Al-Husain di Kufah, lalu meluruskan siapa? Yazid bin Muawiyah. Ternyata Muslim bin Aqil itu Pak, wah benar ternyata orang Kufah akan membela Al-Husain. Subhanallah. Tapi Pak, itu Ubaidillah bin Yazid merasa punya apa ya? Merasa dia punya kekuasaan. Dia ketika itu gubernur Basrah. Ditambahkan jabatan menjadi gubernur 2 wilayah, Basrah dan Kufah, Pak. Ini kabilah-kabilah sama pasukannya cuma itu doang, Pamong Praja. Pamong Praja. Akhirnya apa? Ubaidillah bin Ziyad tuh Pak tuh. Ya, dia nggak langsung nyerang 40.000 pasukan siapa? Para kabilah Kufah, enggak. Didatangi ketua kabilahnya. Anda dukung Husain? Jangan dukung Husain. Bagaimana kalau kita kasih jabatan? Menteri mau nggak? Komisaris mau nggak? Mau Pak. Ya, 40.000 pasukan ini dari 12 kabilah. Dari 12 kabilah tuh Pak, itu yang bisa diinfiltrasi Pak, diganggu tuh Pak, sehingga tidak kompak lagi. 6 gabung dengan mereka, Pak. 6 gabung dengan Yazid. Subhanallah. Sehingga dari 40.000 pasukan tersisa cuma 12.000. Kenapa? Yang 6 ketua kabilah ini pasukannya paling banyak, Pak. Udah, nggak usah dukung Al-Husain, dukung Yazid. Dikasih jabatan menteri luar biasa, Pak. Dikasih jabatan komisaris luar biasa. Subhanallah. Sisa berapa? 12.000. Subhanallah. Nah, tapi yang sisa berapa? 40 kurang 12.000 berapa? 40.000 kurang 12.000 berapa? 28.000, Pak. 28.000 pasukan ini dipimpin oleh siapa? Muslim bin Aqil bin Abi Thalib mengepung rumah gubernur Kufah dan Basrah. Siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Dikepung. Tapi karena Ubaidillah bin Ziyad ini subhanallah pasukannya banyak, Pak. Berhari-hari nggak bisa ketangkep tuh, Pak. Subhanallah. Akhirnya ya, sisa berapa tadi? Sisa berapa kabilah? 6 kabilah lagi tuh, Pak. Nah, diajak negosiasi. Udah keluar dari pengepungan. Mau jabatan apa? Mau duit berapa? Subhanallah. Mau main di apa itu? Di apa? Kita kasih dari 12. Dari tadi 12 ketua kabilah, sisa 6. Dari 6 nih Pak, sisa 2. 4 keluar Pak, sisa 2 kabilah. Dari 12.000 Pak, cuma sisa berapa? 2.000. Subhanallah. Maka kekuatan berbalik. Sekarang justru siapa Pak? Muslim bin Aqil bin Abi Thalib yang dikepung. Subhanallah. Bertahan di rumahnya Hani bin Urwah bin Zubair. Ya. Subhanallah. Maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang pasukannya jauh lebih banyak mengepung rumahnya Hani. Hani dibunuh juga.
Dan Muslim bin Aqil juga dibunuh. Sebelum dibunuh, Pak, itu Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, beliau minta izin, silakan kau bunuh aku, tapi dengan syarat, tolong sampaikan suratku kepada Al-Husain. Nulis surat, Pak. Siapa? Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Apa isi surat? Al-Husain, jangan berangkat ke Kufah. Karena mereka yang mendukungmu sekarang berbalik. Aku pun hendak dibunuh. Subhanallah. Itu surat tersebut diberikan kepada Qais, salah seorang panglima dari pasukan gubernur Kufah dan Basrah. Siapa itu? Ubaidillah bin Ziyad. Subhanallah. Surat itu disampaikan nggak tuh, Pak? Surat tersebut nggak nyampe, Pak. Ya, nggak nyampe. Subhanallah. Maka syahidlah Muslim bin Aqil bin Abi Thalib pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 60 Hijriah. Ketika kapan? Ketika waktu wukuf. Subhanallah. Satu hari sebelumnya, siapa? Al-Husain tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, berangkat dari Mekah, Pak. Menuju ke mana? Menuju ke Kufah. Melalui Tan'im. Keluar dari Tan'im, ketemu seorang ahli penyair namanya Farozdak. Farozdak, bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan hari ini? Ini penyair luar biasa. Dia keluarkanlah syairnya. Yang menjadi syair itu syair Jalaluddin Ar-Rumi. Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum 'alaik. Al-Husain, hati mereka bersamamu, tapi pedang mereka membunuhmu. Paham? Ini sebetulnya, Pak, Umar bin Abi Sa'ad, Umar bin Sa'id bin Abi Waqqas, ya, Ubaidillah bin Ziyad itu sayang kepada Al-Husain, tapi dia nggak berani untuk bertentangan dengan siapa nih? Yazid bin Muawiyah. Subhanallah. Berangkatlah dia dengan 32 sahabat Nabi yang berkuda dan 70 jalan kaki. Sampai di perbatasan Mekah, Kufah, nama daerahnya Zurrah, itu, Pak. Ya, itu siapa? Ubaidillah bin Ziyad mengutus panglima pasukannya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai di perbatasan Mekah dan Kufah, itu, Pak. Dia bilang apa? Al-Husain, kalau kau ingin selamat, sudah berbaiatlah kepada Yazid. Gitu tuh. Apa kata Husain? Aku akan berbaiat kepada Yazid, tapi dengan syarat, ya, bahwa Yazid harus menyerahkan kekuasaan kepada umat Islam atau berhenti dia dari perangai buruknya. Jangan lagi minum khamr, jangan lagi zina. Itu aja tuh, Pak. Subhanallah. Maka gagal tuh, Pak, perundingan pertama. Ya, perundingan pertama. Akhirnya apa? Jangan halangi aku. Aku akan terus melanjutkan perjalanan kemana? Ke Kufah tuh, Pak. Ya, ini bawa pasukan cuma berapa, Pak? 32 plus 72 orang. Subhanallah. Dihadang lagi tuh oleh pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-Husain, bayatlah kepada Yazid. Aku nggak berubah. Silakan berhenti dia dari minum khamar dan zina dan serahkan kekuasaan kepada umat Islam. Karena keburukan Yazid harus aku luruskan. Ya, subhanallah. Akhirnya dihalang-halangi itu, Pak. Maka disitulah terjadi pertempuran di sebuah tempat namanya apa, Pak? Karbala. Ya sudah, kalau begitu kami akan menjemput pasukanmu, Pak. Maka malam hari disitulah ya Al-Husain dia berdoa tuh, Pak. Malam apa tuh, Pak? Kamis malam Jumat tanggal 10 Muharram tahun 60 Hijriah. Berdoa ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ibadah yang luar biasa. Lalu dia wasiat kepada saudari-saudari perempuannya Zainab dan Ummi Kulsum.
Jika terjadi apa-apa pada diriku, aku titip Ali Zainal Abidin. Paham Pak? Ya, Ali bin Al-Husain. Titip. Subhanallah. Itu Pak, 32 sahabat plus 72 sahabat Nabi Pak, itu bergerak mengalahkan 40.000 pasukan siapa? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kocar kacir itu Pak. Ya, kocar kacir itu Pak. Pasukan, bayangkan 40.000 kalah sama 100 pasukan Pak. Luar biasa. Tapi kan faktanya itu Al-Husain kalah Pak. Kenapa? Karena ada anak panah dari belakang. Ya, ada anak panah dari belakang. Subhanallah. Maka ketika ayahnya terlihat tuh Pak, ini saya nggak mau cerita yang lebih misteri Pak ya, yang lebih dahsyat tuh ya terkait kepala dan lain sebagainya, itu bisa dibaca lah. Kita cuma sampai sini doang karena kesananya tuh ngeri betul. Disitulah tuh Pak, itu Zainab narik anaknya Husain pulang. Subhanallah, pulang. Nah, ini sejarah ini Pak, riwayat ini mutawatir, nggak bisa dibantah. Ya, nggak bisa dibantah. Nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa juga. Gitu ya. Cuma memang ada sebagian kalangan yang cerita Yazid habis betul, yang cerita Muawiyah habis betul. Padahal ada sisi-sisi positifnya itu Pak. Nah, sejak masa Muawiyah bin Abi Sufyan itulah tidak ada lagi namanya sistem kekhilafan. Karena Muawiyah yang mengatakan demikian. Ana khalaqtu jubbatal khilaf. Aku yang akan menanggalkan sistem kekhilafan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti akan belajar sejarah bagaimana kelanjutan Zainab, bagaimana kelanjutan Ummi Kulthum, ya, putri-putri dari siapa? Fatimah, ya, dan bagaimana ini kelanjutan Ali Zainal Abidin. Disebut Ali Zainal Abidin. Ali tukang ibadah, karena setelah itu dia nggak mau dengar lagi masalah politik. Karena saking kerasnya ketika itu. Disuruh oleh bibinya, siapa? Zainab binti Ali. Udah kamu ibadah saja. Kamu ibadah saja. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu ya, dimuliakan Allah. Ini memang sejarah kelam dalam umat Islam. Nah, apa yang bisa diambil dari kisah ini, Pak? Yang pertama adalah itu kekuasaan itu fitnah yang luar biasa. Ya. Sampai orang menghalalkan segala cara. Sampai ada anak sahabat tuh Pak, sampai lupa bahwa bapaknya adalah dijamin surga oleh Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi anaknya Umar bin Abi Waqqas lain cerita. Ya. Walaupun nanti Umar bin Abi Waqqas Pak minta maaf luar biasa. Tapi ujungnya kan dia nggak sempat ketemu dengan siapa? Ali Zainal Abidin, anaknya Husain. Nggak bisa ketemu tuh. Minta maaf. Karena itu dia bilang kepada anak-anaknya, ya, dimanapun anaknya Hasan, anaknya Husain kau jumpai, bela dia. Jangan seperti bapakmu. Jangan seperti bapakmu. Nah, pelajaran pertama itu dahsyatnya Pak, fitnah kekuasaan. Ya, dahsyatnya fitnah kekuasaan. Betul dalam Islam bahwa kekuasaan itu jangan sampai diberikan kepada orang. Tapi ketika orang memegang kekuasaan, Pak, sampai hubud dunia dan lain sebagainya, ini yang akan melupakan dia. Makanya kita disuruh berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, yang memegang kekuasaan. Begitu. Karena kalau kekuasaan bukan dipegang oleh orang yang bertakwa, Pak, itu bisa melupakan semuanya. Ya, melupakan semuanya. Pelajaran yang kedua, Pak, hidayah itu tidak diwariskan. Pelajaran yang kedua. Hidayah itu, ketakwaan itu tidak diwariskan. Bapaknya sahabat Nabi. Luar biasa. Tapi anaknya belum tentu.
Karena itu hidayah harus kita cari sendiri, Pak. Hidayah nggak diwariskan. Ini dua pelajaran besar. Hidayah itu tidak diwariskan. Subhanallah. Saya nggak bisa lama-lama karena kita harus makan daging bebek. Gitu ya, Pak Emil. Subhanallah. Paling pertanyaan satu aja. Satu aja silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Tentang itu pembunuhan perasaan itu. Bukankah dalam salah satu ayat Al-Quran barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal dalam. Bagaimana dengan Muawiyah yang dulu bukan hanya satu sahabat, tapi malah dua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para ulama, Pak, ini ketika membahas bab ini itu mereka lebih memilih untuk menghindar, Pak, sebetulnya. Ya. Waktu kami di Mesir, ya, pembahasan ini pembahasan paling singkat, tuh, Pak. Ya, guru kami, dosen kami, profesor kami cuma ini kitabnya kau baca sendiri gitu. Ini kitabnya kau baca sendiri. Subhanallah. Kenapa, Pak? Jadi seolah-olah anggaplah ini lembaran yang nggak pernah terjadi itu. Ya, lembaran yang nggak pernah terjadi. Karena itu jangan kalian pernah mengulanginya lagi. Itu sebabnya kenapa para alim ulama, Pak, ketika berhadapan, mohon maaf, dengan penguasa-penguasa zalim di Mesir, itu Pak, tuh, mereka lebih banyak diam, khawatir terulang kisah dulu, Pak. Paham nggak? Subhanallah. Kami cuma diberikan kitab, tuh, Pak. Nah, ini kitabnya. Kau baca kitab ini, jangan kau baca kitab itu. Subhanallah. Coba sudah sampai kami menghindar untuk bahasa. Coba dikasih kitabnya doang. Yang harus kau baca, kitabnya sebut 1, 2, 3, 4, 5. Nggak punya kitabnya dikasih, coba. Jangan kau baca kitab ini. Kita dikasih Al-Tabari, Al-Kamil Ibn Athir. Ya. Kita dikasih Ibnu Katsir, kita dikasih Ibnu Hisham. Ya. Kemudian kita disuruh baca Nahjul Balaghah, syair-syair Farozdak, Pak. Subhanallah. Ya. Muawiyah sahabat Nabi. Kata Nabi kepada Ammar bin Yasir, "Sataqtulu kafi'atun baghi." Nanti yang membunuhmu adalah kelompok pemberontak. Ketika perang Siffin, syahidlah siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin As datang kepada Muawiyah. Muawiyah, kita pemberontak. Kenapa? Itu Ammar bin Yasir ada di kubunya Ali. Berarti kita pemberontak. Yang pemberontak, orang yang mengirimkan Ammar bin Yasir ke medan perang. Muawiyah itu jago diplomasi, Pak. Subhanallah. Ammar bin Yasir langsung Ammar bin As langsung datang kepada Ali. Antal baghi, kamu pemberontak. Kenapa pemberontak? Karena engkau telah mengirim Ammar bin Yasir ke Siffin, maka engkau pemberontak. Ali tenang-tenang aja gitu. Ya, Ali tenang-tenang aja tuh, Pak. Ya, ketika orang bilang sejak kapan rendang punya agama, seolah-olah benar tuh, Pak. Aduh, payah betul tuh, Pak. Subhanallah. Maka Ali tenang dia. Apa kata Ali? Berarti Nabi kalian pemberontak. Karena Nabi mengirim Hamzah ke Uhud. Nabi pemberontak karena Nabi mengirim Julaibib ke Uhud. Nabi pemberontak, Nabi kalian pemberontak karena mengirim Mus'ab bin Umair ke Uhud. Berani nggak nyebut Nabi pemberontak? Waduh. Diam langsung Ammar bin Yasir. Segitunya itu, Pak. Orang ketika akut dengan kekuasaan, maka segala hal, Pak, dia lakukan. Subhanallah. Paham tuh, baik? Maka sebaik-baik orang
itu yang dia punya mindset akhir. Sesuatu tidak bisa ada yang dipertahankan kecuali Allah dan Rasulnya. Ya, kecuali Allah dan Rasul. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu kan masih keturunan Muawiyah, betul nggak? Tapi dia melakukan amandemen dari konstitusi yang nggak benar. Apa itu? Penambahan rukun khutbah Jumat. Ya, jadi 20 tahun tuh Ali Pak dicaci di depan mimbar. Maka di amandemen, ini amandemen yang benar. Di amandemen oleh Umar. Oh, di sidang Pak. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Di sidang anaknya, emaknya. Subhanallah. Di sidang tempat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Tahu nggak? Anda mengamandemen konstitusi Muawiyah bin Abi Sufyan, maka taruhannya jabatan Anda. Silakan. Aku tidak takut. Aku lebih takut ditanya oleh Allah nanti di pengadilan yang tidak ada lebih adil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Justru para ulama mendukung siapa? Umar bin Abdul Aziz. Para ulama berani kalau ada pemimpin yang berani. Itulah fitnah kekuasaan itu luar biasa. Ya, fitnah kekuasaan luar biasa. Begitu baik. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada sebagian akidah Maturidi. Bagaimana dengan hadis Nabi? Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang membunuh keduanya di neraka. Bagaimana dengan Ali dan Muawiyah? Susah itu, Pak. Kata kelompok Ahlussunnah Maturidi itu, Pak. Keduanya berijtihad. Ya, Muawiyah itu melakukan head to head dengan Ali karena dia hendak mencari kebenaran. Siapa pembunuh? Utsman bin Affan. Ali pun berijtihad. Bukan tidak mau mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Tapi ada hal yang lebih urgent. Ada hal yang lebih urgent untuk itu semua. Subhanallah. Begitu tuh Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak. Ini kalau dibuka keran pertanyaan luar biasa, dahsyat bisa kemana-mana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iya. Gitu ya, ini gambaran umumnya kayak gitu tuh Pak, gambaran umum. Berat kalau nyampein ini berat Pak. Ini nggak semua saya jelaskan nih Pak. Berat Pak, berat betul berat. Ini kalau dijelaskan di bulan Muharram Pak, khawatir saya lupa diri Pak. Ya, kan ini kejadiannya sebelum Muharram Pak. Ya, Kamis malam Jumat, ngeri. Subhanallah. Mohon maaf saya akhiri ya, jemaah semua di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.